Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Sopihat dengan NIM 228711912. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester di mata kuliah Pendidikan Inklusi dosen pengampu Bapak Reja Febri Abadi MPD. Untuk soal pertama, menurut pendapat Anda, pendidikan inklusi itu solusi atau masalah? Jelaskan. Menurut saya, adanya pendidikan inklusi adalah solusi. Kenapa solusi? Karena menegaskan bahwasanya tidak ada perbedaan di antara anak pada umumnya dan anak berkebutuhan khusus untuk bersekolah di mana saja yang dia mau, misalkan di sekolah umum atau reguler, bergabung dengan anak pada umumnya agar merasakan sama atau setara, tidak merasa beda satu sama lain. Soal kedua, jelaskan 3 pengertian pendidikan inklusi menurut para ahli, lalu simpulkan pengertian pendidikan inklusi menurut pendapat sendiri. Di sini yang pertama ada menurut Hildegun Olsen, Tarmansyah 2007 halaman 82. Pendidikan inklusi adalah bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal pada umumnya untuk belajar. Yang kedua menurut Laikakeh Martan 2007 halaman 145, pendidikan inklusi adalah sebuah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tergolong luar biasa baik dalam arti kelainan lambat belajar maupun berkesulitan belajar lainnya. Yang ketiga ada menurut Staub dan Peck Tarmansyah 2007 halaman 83, pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan ringan, sedang, dan berat secara penuh. Jadi dapat disimpulkan, menurut saya pribadi, pendidikan inklusi adalah sekolah yang menempatkan dan dalam kelasnya itu menyatukan anak berkebutuhan khusus dengan anak pada umumnya. Yang ketiga, soal untuk ketiga, sarana prasarana apa yang dibutuhkan seorang anak tunanetra di kelas inklusi. Untuk anak tunanetra yang dibutuhkan saat dia berada di sekolah inklusi, tentunya media pembelajaran menyesuaikan si anak. Untuk sarana prasarana yang lain seperti guiding block, teman untuk menuntun si anak, dan kelas yang mudah dituju. Untuk anak tunanetra, metode pembelajarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau hambatan si anak tersebut. Misalkan media yang mudah diraba atau audio itu bisa dibuat menjadi media pembelajaran untuk anak tunanetra. Untuk sarana prasarana di kelas, mungkin guru pembimbing yang untuk mengerahkan pembelajaran. Soal keempat, apa perbedaan antara tuli dan tunarungu? Menurut saya, tuli dan tunarungu tidak ada perbedaan, karena pada intinya tuli atau tunarungu adalah hambatan dalam pendengaran dan istilah tunarungu terkesan halus. Tetapi sekelompok yang memiliki hambatan pendengaran, mereka nyaman disebut dengan teman tuli. Jadi saya pribadi pernah mendengar Indah, teman saya, dia tidak dipanggil tunarungu tapi teman tuli. Terus perkenalkan diri sendiri melalui bahasa isyarat. Yang kelima, hal apa saja yang akan Anda lakukan sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar di sekolah inklusi? Sebagai calon pendidik dalam membantu anak tunagrahita yang belajar berada di lingkungan sekolah inklusi, tentunya guru harus menyesuaikan pembelajaran untuk anak tunagrahita, dikarenakan tunagrahita sendiri yaitu hambatan intelektual. Untuk pembelajaran materinya tidak sama dengan anak pada umumnya, tetapi bertahap bisa disesuaikan dengan anaknya. Bisa disesuaikan juga dengan tingkat ketunagrahitaan, misalkan ringan, sedang, atau berat.
Soal ke-6, jelaskan klasifikasi tunadaksa dan bagaimana cara Anda dalam membantu mahasiswa tunadaksa apabila ada di kampus Anda. Penggolongan anak tunadaksa bermacam-macam, salah satunya diantaranya dilihat dari sistem kelainan yang terdiri dari 1. Kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Penyandang kelainan pada sistem cerebral, kelainan terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy atau kelumpuhan otak. Cerebral palsy ditandai oleh adanya kelainan gerak, sikap atau bentuk tubuh, gangguan koordinasi, kadang-kadang disertai gangguan psikologi dan sensoris yang disebabkan oleh adanya kerusakan atau kecacatan pada masa perkembangan otak. Soeharto 1982 mendefinisikan cacat cerebral palsy sebagai suatu saat yang terdapat pada fungsi otot dan urat saraf dan penyebab terletak dalam otak. Kadang-kadang juga terdapat gangguan pada panca indera, ingatan, dan psikologi perasaan. Menurut derajat kecacatatannya, cerebral palsy diklasifikasikan menjadi 1. Ringan dengan ciri-ciri yang yaitu dapat berjalan tanpa alat bantu, bicara jelas, dan dapat menolong diri. Yang kedua, sedang dengan ciri-ciri membutuhkan bantuan untuk latihan berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat-alat khusus seperti brace. Dan ketiga, berat dengan ciri-ciri yaitu membutuhkan perawatan tetap dalam ambulasi, bicara, dan menolong diri. Sedangkan menurut letak kelainan di otak dan fungsi geraknya cerebral palsy dibedakan atas 1 spastik dengan ciri seperti terdapat kekakuan pada sebagai atau seluruh ototnya. Dyskinsia yang meliputi atau penderita memperlihatkan gerak yang tidak terkontrol, yang kelakuan pada seluruh tubuh sehingga sulit dibengkokkan. Tremor, getaran kecil yang terus-menerus pada mata, tangan, atau pada kepala. Yang ketiga ada ataksia, adanya gangguan keseimbangan jalannya gontai, koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi, serta 4 jenis campuran seorang anak mempunyai kelainan 2 atau lebih dari tipe-tipe di atas. Untuk membantu anak tunadaksa jika ada di lingkungan kampus, saya membantu yang sekiranya dia butuhkan atau butuh bantuan seseorang. Dan kita juga melihat apa yang dia butuhkan atau alami dalam hambatan tersebut. Contohnya, contoh ada anak tunadaksa di kampus kita, misalkan dia kehilangan 2 kakinya dan memerlukan kursi roda untuk dia berpindah tempat satu ke tempat lainnya. Dari situ jika mereka berkesulitan untuk berpindah, disitulah kita membantu. Misalkan untuk di bidang miring misalkan tidak sesuai dengan ketentuannya, itu kita bisa bantu untuk mendorong kursi roda tersebut. Maka dari situ kita membantu untuk mendorongnya jika dia rasa kesulitan, dan di kampus pun harus menyediakan sarana prasarana yang sesuai untuk anak tunadaksa. Soal nomor 7, jelaskan klasifikasi dan contoh anak tunalaras. Sistem klasifikasi kelainan perilaku yang dikemukakan oleh Kuai 1979 dalam Samuel Crick and James and Gallagher 1986 yang dialihbahasakan oleh Muhammad Amin dan kawan-kawan 1991 halaman 51 adalah sebagai berikut. Anak yang mengalami penggangguan perilaku yang kacau atau conduct disorder mengacu pada tipe anak yang melawan kekuasaan seperti bermusuhan dengan polisi dan guru, kejam, jahat, suka menyerang, hiperaktif. Anak yang cemas menarik diri, anxious withdraw, adalah anak yang pemalu, takut-takut, suka menyendiri, peka, dan menurut mereka tertekan batinnya. Dimensi ketidakmatangan, immaturity, mengacu kepada anak yang tidak ada perhatian, lambat, tak berminat sekolah, pemalas, suka melamun dan pendiam. Mereka mirip seperti anak autistik. Anak agresi, sosialisasi agresif mempunyai ciri atau masalah perilaku yang sama dengan gangguan perilaku yang bersosialisasi dengan gang tertentu. Anak tipe ini termasuk dalam perilaku pencurian dan pembolosan. Mereka merupakan suatu bahaya bagi masyarakat umum.
Soal ke-8, jika saya sebagai pemegang kebijakan, hal apa saja yang ingin Anda buat untuk membantu kampus Anda menjadi lebih inklusif untuk mahasiswa disabilitas? Tentunya untuk menjadikan kampus inklusif adalah sarana prasarana, harus disesuaikan dengan penyandang disabilitas yang ada di kampus tersebut. Misalkan untuk anak tunanetra, guiding block itu harus jelas, harus sesuai dengan ketentuan, arah, dan tujuan ruangan yang akan digunakan. Misalkan lagi untuk anak tunadaksa, guiding blocknya tidak terlalu, maksudnya ketentuan untuk pembuatan guiding block itu harus sesuai dengan apa yang semestinya, tidak terlalu miring banget, agar mempermudah anak tunadaksa untuk berpindah tempat menggunakan kursi roda, dan pembelajaran media yang sesuai untuk anak tunarungu. Selain mengadakan JBI di kelas, dosen juga memperhatikan pembelajaran untuk anak tunarungu tersebut. Mungkin hanya itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reja. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.